Banyak orang fokus bagaimana caranya untuk lolos interview. Latihan jawab, bikin CV yang bagus, latihan percaya diri, tapi ada satu hal yang jarang disadari. Lolos interview itu bukanlah garis finish, itu baru pintu masuk. Dan hal yang jarang dibahas adalah kenapa orang yang semangat tersebut bisa gagal lolos di 3 bulan pertama kerja. Pola ini termasuk sering aku lihat. Di awal terlihat sangat niat, banyak bertanya, komunikasi bagus, kelihatan excited dengan tugas yang dikerjakan. Di minggu pertama masih terlihat bagus, cepat belajar, aktif bertanya, responsif. Lalu saat memasuki bulan kedua, di sana masa-masa rawan dimulai. Semangat mulai kendor, kerja harus disuruh, inisiatif berkurang, banyak alasan dimulai, dan yang paling terlihat adalah konsistensinya mulai memudar. Absensi mulai bolong, performa naik turun, harus sering dimonitor, fokus dan mindset mulai berubah. Yang awalnya janji, aku akan kasih yang terbaik dan belajar banyak. Jadi mulai ke, aku dapat apa dari sini? Dan waktu masuk employee review 3 bulan, mulai muncul nanya kenaikan gaji, nuntut benefit, bandingin dengan orang lain. Akhirnya kontrak mereka terancam gak diperpanjang deh. Padahal kalau dilihat dari sisi kontribusi, mereka sudah kasih apa ke perusahaan. Dan ini penting banget untuk disadari. Ini bukan soal mereka nggak capable, tapi soal konsistensi. Karena dari sisi perusahaan, yang dilihat sederhana. Apakah orang ini bisa diandalkan? Bukan cuma di awal, tapi untuk seterusnya. Jadi ini, aku share solusi dan tips supaya kamu lolos 3 bulan pertama. Pertama, minggu pertama. Jangan modal semangat aja. Ya benar, kamu mesti belajar dulu. Tapi bukan cuma itu. Buat orang percaya bahwa kamu bisa diandalkan. Tunjukin hal simpel aja dulu. Seperti tepat waktu, catat hal penting, dan sebisa mungkin detail. Jangan ulangin kesalahan dan pertanyaan yang sama. Karena di fase ini yang dinilai adalah attitude kamu. Kedua, bulan pertama. Mulai terlibat. Ekspektasi perusahaan mulai berubah. Kamu dirasa sudah cukup untuk belajar dan mengerti ritme kerja. Jadi, mulailah untuk berkontribusi. Jangan pernah untuk nunggu disuruh, mulai dengan ambil inisiatif kecil, bantu tim, dan cari tahu apa yang bisa kamu ringankan. Karena perusahaan nggak cari orang yang cuma kerja, tapi yang bisa bikin kerjaan jadi lebih ringan. Ketiga, masuk bulan ketiga. Tunjukkan hasil. Di titik ini, kamu harus sudah terlihat membawa dampak apa. Bukan cuma kerja 8 jam sehari, tapi kamu bantu tim di mana, apa yang jadi lebih mudah karena ada kamu, dan kontribusi nyata dari kamu. Dan yang penting, komunikasikan itu saat employee review. Jadi, kalau kamu berhasil lolos interview, jangan berhenti di situ. Karena tantangan yang sebenarnya baru dimulai setelah kamu diterima. Dan yang bikin kamu bertahan, bahkan naik level secara cepat, bukan seberapa bagus kamu di awal, tapi seberapa konsisten dan kompeten kamu setelahnya.